Hari ini kita akan melihat permohonan yang ketiga yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10b. Di sana berbunyi, "Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Ketika kita memohon jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, kita sesungguhnya sedang memohon supaya hidup kita itu tetap berada di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Supaya hidup kita itu dapat terus memuliakan Tuhan dan kita dapat melakukan kehendak-Nya. Namun harus kita akui bahwa di dunia ini ada banyak kuasa atau kekuatan yang akan menentang kehendak Tuhan itu terjadi atas kita. Ada banyak kuasa yang mencoba untuk menjauhkan kita dari kerajaan Allah, dari kehendak Allah. Apa kuasa itu? Ada 3 kuasa, ada 3 musuh utama. Yang pertama adalah iblis. Setiap kali Injil diberitakan dan setiap kali ada orang yang percaya kepada Yesus, sesungguhnya iblis akan selalu menggunakan segala cara untuk menghambat pertumbuhan iman dan menghentikan penyebaran kerajaan Allah. Nah, Yesus pernah menggambarkan iblis itu sebagai pribadi yang kuat yang menahan manusia dalam kerajaannya. Tetapi puji Tuhan, ketika cahaya sinar Injil masuk ke dalam kegelapan, Yesus membebaskan kita dari belenggu dosa dan membawa kita ke dalam kerajaan terang. Maka ketika kita berdoa agar kehendak Tuhan terjadi, itu sesungguhnya kita memohon agar tipu daya dan kehendak iblis itu dibatalkan, dikalahkan. Jangan berpikir iblis itu adalah sekedar hantu yang sering menakut-nakuti kita, tetapi sebenarnya dia adalah musuh utama yang terus mencoba untuk menjauhkan kita dari apa yang Allah kehendaki. Dengan segala cara iblis lakukan itu. Nah, musuh yang kedua adalah dunia. Musuh yang kedua adalah dunia. Apa maksudnya dunia? Yang menjauhkan kita dari kehendak Allah tadi. Dunia ini sungguhnya penuh dengan godaan yang membuat kita menyerah dalam iman. Dengan cara bagaimana? Dunia menawarkan yang namanya kesuksesan, menawarkan yang namanya kekuasaan dan kesenangan yang nampaknya itu menggiurkan. Tidak sedikit banyak orang yang tergiur, jatuh ya kan, dalam godaan untuk sukses, untuk berkuasa, untuk mendapatkan kesenangan. Nah, kalau cara yang demikian itu tidak berhasil, maka iblis itu menggunakan dunia untuk menyerang kita melalui penderitaan, melalui penganiayaan, melalui kesusahan, dengan tujuan membuat kita apa? Kecewa kepada Tuhan dan akhirnya kita menjauh dari Tuhan. Itulah yang kita hadapi. Dunia menawarkan kesenangan, menawarkan kekuasaan, bahkan juga memberikan kita penderitaan, penganiayaan, membuat kita susah sehingga kita kecewa. Di mana Tuhan itu? Di mana Sang Penolong itu? Katanya Allah baik, kok saya mengalami seperti ini? Akhirnya kita ragu dan kita menjauh dari Tuhan. Nah, itulah sebabnya ketika kita berdoa, jadilah kehendakmu, maka kita berdoa supaya kita tidak tergoda terhadap kesenangan dunia, terhadap hal-hal yang dunia tawarkan tadi, yang nampaknya menggiurkan, yang nampaknya membuat kita itu nyaman ya, tapi ternyata kita justru dibawa menjauh dari Tuhan. Ketika kita berdoa jadilah kehendakmu,
Maka kita berdoa supaya kita tidak tergoda oleh kesenangan dunia atau terjatuh dalam keputusasaan karena penderitaan yang kita alami tadi. Jadi jangan berpikir kalau kita sudah jadi Kristen, kita nggak akan mengalami yang namanya penderitaan, musibah, ya kan? Atau juga bahkan kesuksesan. Tapi hati-hati, kedua hal itu, baik kesenangan maupun penderitaan, bisa menjauhkan kita dari kehendak Allah. Oleh karena itu, kita terus memohonkan doa, jadilah kehendakmu, supaya kita dijauhkan dari godaan tadi. Yang ketiga musuh kita adalah apa? Diri kita sendiri, kedagingan kita. Sebagai pengikut Kristus, kita masih harus menghadapi yang namanya tantangan kedagingan kita. Kita melawan Adam lama kita. Manusia lama dalam diri kita itu selalu berusaha membuat kita itu malas di dalam iman. Membuat kita itu mudah menyerah. Membuat kita itu mengutamakan kehendak diri kita sendiri daripada kehendak Tuhan. Itulah kedagingan kita. Oleh karena itu, ketika kita berdoa, jadilah kehendakmu, kita sedang berdoa supaya kehendak Allah itu menang di dalam hidup kita, bukan kedagingan kita. Agar Roh Kudus menguatkan kita dan agar kita tidak dikalahkan oleh kedagingan kita yang berdosa. Nah, itulah makna dari permohonan jadilah kehendakmu. Maka dengan mengingat ketiga musuh tadi yang masih terus mencoba untuk menjauhkan kita dari kehendak Allah, maka marilah kita terus berdoa dengan sungguh-sungguh berdoa. Bapa yang penuh kasih, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jangan biarkan kehendak iblis terjadi di dalam hidup kami. Jangan biarkan kehendak dunia menyesatkan kami. Jangan biarkan kehendak kami yang egois menguasai hati kami. Tetapi berikanlah kami kesabaran, kebaikan, kedamaian, dan semua buah Roh Kudus agar kami mampu bertahan dalam iman meskipun kesulitan dan penderitaan harus kami hadapi. Tanpa Tuhan, tanpa Engkau ya Tuhan, daging kami akan menyerah. Kedagingan kami akan jatuh dalam kelemahan. Tapi kiranya kehendak-Mu terjadi dalam hidup kami, baik hari ini maupun seterusnya. Amin.